Assalamualaikum. Kalian belajar kok nggak ngajak-ngajak sih? Ya maaf kan kalian tadi ada urusan Rofis. Belajar sosiologi ya? Iya, besok ulangan. Hah? Emang iya? Iya, besok kan ulangan harian tentang materi perubahan sosial. Ya udah kita belajar bareng aja. Guys, mengenai perubahan sosial di dalam masyarakat, kalau dipikir-pikir perubahannya banyak banget ya. Apalagi semenjak adanya COVID-19, banyak banget perubahan yang terjadi terutama dalam kehidupan sosial. Bener banget tuh, kalau disangkut pautkan sama pelajaran sosiologi, datangnya wabah COVID-19 yang melanda dunia ini termasuk sebuah perubahan yang tidak direncanakan. Karena wabah ini merupakan bencana penyakit yang dapat merugikan bahkan sampai menyebabkan banyak orang meninggal. Wah, ngeri ya kalau diinget-inget lagi ya, walaupun sekarang masih pandemi tapi nggak separah itu. Tapi selain akibat dari adanya wabah ini mengakibatkan perubahan dalam bersosialisasi di dalam masyarakat karena adanya peraturan PPKM oleh pemerintah. Jadi semua kegiatan serba dibatasi. Menurut kalian peraturan PPKM yang diterapkan pemerintah ini juga merupakan bentuk suatu perubahan, bukan sih? Kalau merupakan bentuk suatu perubahan, tapi kan peraturan PPKM ini hanya diterapkan untuk memutus rantai COVID-19. Berarti peraturan ini hanya diterapkan saat pandemi doang dong. Tapi menurutku bisa masuk dalam perubahan yang direncanakan loh. Soalnya peraturan ini kan tujuannya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Dan faktor pendorongnya adalah penemuan baru karena peraturan ini muncul karena adanya COVID-19. Bener gak ya? Masa sih sebenarnya? Kalau menurutku, wabah COVID-19 ini juga menyebabkan anjloknya perekonomian masyarakat yang mengakibatkan banyaknya pekerja yang di PHK karena perusahaan tidak sanggup membayar gaji semua karyawannya, sehingga hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya pengangguran, kejahatan, korupsi, dan tindak kriminal lainnya. Jadi kalau begitu yang kamu maksud tadi juga bisa termasuk dalam perubahan sosial regresif atau yang mengarah pada kemunduran. Karena dari merosotnya kondisi perekonomian itu menyebabkan banyak pekerja yang di PHK dan dapat berdampak pada makin banyaknya pengangguran, korupsi, bahkan tindak kriminalitas. Nah, itu maksudku. Guys, dari wabah ini juga ada dampak positifnya loh, terutama dalam bidang kesehatan, di mana hal ini mengarah pada perubahan progresif atau yang mengarah pada kemajuan. Karena meningkatnya perbaikan di bidang kesehatan di mana semakin banyak orang yang mengikuti program vaksinisasi dengan tujuan menciptakan herd immunity atau kekebalan untuk melawan COVID-19. Program vaksin tadi juga bisa disebut perubahan yang direncanakan kan? Kalau menurut kalian gimana? Kayaknya iya deh, soalnya kalau menurut Google, program vaksinasi COVID-19 ini adalah upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Berarti ini termasuk perubahan yang direncanakan. Kira-kira faktor pendorongnya apa ya? Menurut kalian, mungkin nggak sih adanya program vaksinasi ini karena adanya faktor penemuan baru? Soalnya kan wabah COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia, sehingga yang kita perlukan adalah vaksin. Dan hampir lebih dari 100 negara di dunia bekerja sama untuk menciptakan dan mengembangkan vaksin untuk menjadi obat agar terhindar dari wabah COVID-19. Oh, jadi maksudnya penemuan baru itu adalah diciptakannya vaksin COVID-19. Nah, iya itu maksudku. Nah, kalau dipikir-pikir nyambung juga. Kayaknya kurang satu hal deh, kan gara-gara COVID sekolah jadi daring selama 2 tahun lagi. Oh ya itu. Pikir itu juga perubahan yang direncanakan tahu, yang biasanya kita sekolah offline malah jadi sekolah online atau daring. Pemerintah membuat aturan itu juga demi kebaikan kita supaya terhindar dari virus COVID-19. Jadi apa-apa dibatasi dan mau nggak mau harus dilakukan secara online. Iya benar, tapi pada kenyataannya sekolah online juga punya dampak positif dan negatifnya. Apalagi bagi pelajar, mahasiswa, guru maupun dosen. Apabila masalah sinyal internet, kadang kan di berita
kita siswa harus ke tempat yang jaringannya bagus untuk belajar online? Iya, ada juga tuh berita SMA yang bunuh diri akibat depresi belajar online. Mentalnya kena nggak sih itu, Mah? Ada juga tahu siswa yang buta akibat kena radiasi HP saat belajar online. Sedih banget kalau dengar berita itu, padahal kita juga ngerasain belajar online, tapi alhamdulillahnya kita udah tatap muka. Kalau dipikir masuk juga jadi perubahan yang mengarah pada kemunduran atau regresif ya? Bisa jadi. Di masa COVID-19 juga ada dampak positifnya tahu. Ya walaupun dampak negatif juga banyak, tapi dari hal ini bisa untuk lebih menertibkan masyarakat agar taat pada peraturan-peraturan yang ada yang mendorong masyarakat untuk beradaptasi pada perubahan-perubahan yang ada. Ya, benar. Tetapi tetap ada juga orang yang melanggar peraturan itu. Kalau bahas perubahan-perubahan sosial di masa pandemi COVID-19, gak akan ada habisnya guys, karena banyak banget yang terjadi. Untungnya sekarang udah mulai longgar, kasus COVID-nya juga udah menurun banget. Ya, alhamdulillah sih guys. Pulang dulu. Ya, Fur. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku aja dong. Iya.